Anda tahu kan janji awal dari Web3, fondasi dari semua revolusi kripto ini dulunya selalu berpusat pada transparansi absolut. Betul, semuanya serba terbuka. Tidak ada ruang rahasia sama sekali. Nah, persis. Siapapun dimanapun seharusnya bisa melihat setiap pergerakan uang di buku besar publik. Tapi hari ini kita sedang membedah tumpukan dokumen internal dan audit kesehatan investasi dari ekosistem Zcashing era. Dan ternyata mereka sedang membangun sesuatu yang sangat berbeda. Sangat berbeda dan skalanya luar biasa masif. Benar, mereka seolah membuat sebuah ruang VIP gelap bernilai triliunan dolar khusus untuk bank-bank raksasa. Jadi misi sesi eksplorasi kita kali ini adalah menjawab satu pertanyaan besar. Apakah token ZK ini sungguhan merupakan infrastruktur institusional yang revolusioner atau sekedar spons ekstraksi untuk menyedot likuiditas investor retail biasa seperti Anda? Dan yang paling mengejutkan dari dokumen-dokumen audit makro ini adalah mereka secara aktif mencoba memisahkan pasar. Satu sistem canggih untuk uang institusi dan satu sistem lagi untuk publik. Iya, saya baca itu. Di laporan ini ada istilah yang agak ngeri. Mereka menyebutnya apartheid TVL. Betul, apartheid TVL. Jadi keamanan dan privasi tingkat tinggi diberikan eksklusif untuk korporat, sementara risiko desentralisasinya ya dilimpahkan ke tempat lain, ke pengguna biasa. Nah, istilah itu tajam sekali. Kita harus membongkar apa maksudnya. Karena waktu saya menelusuri strategi B2B atau business to business mereka, ada satu kata yang terus-terusan muncul. Prividium. Prividium, solusi layer 2 Ethereum yang sepenuhnya privat dan permissioned. Tepat. Kalau saya coba cerna ya, bayangkan Anda masuk ke lobi sebuah bank raksasa yang dindingnya dari kaca. Super transparan, semua orang di jalan bisa melihat ke dalam. Tapi di tengah lobi itu, Zcashing tiba-tiba membangun sebuah brankas raksasa kedap suara. Dengan kaca gelap dari luar. Iya, kaca gelap khusus untuk klien miliarder. Publik di luar tahu ada aktivitas di dalam brankas itu, karena kan ada penjaga yang mencatat jam masuk dan keluarnya. Tapi sama sekali tidak ada yang tahu siapa yang di dalam atau berapa koper uang yang sedang mereka pindahkan. Analogi brankas kaca gelap itu pas sekali untuk menggambarkan lapisan permukaannya. Tapi coba kita gali, kenapa mereka sampai repot-repot membangun brankas itu? Laporan institusional yang kita bedah ini menyebutnya sebagai jebakan kepatuhan. Jebakan kepatuhan atau yang di dokumen regulasi Eropa disebut MiCA Shield ya? Benar. Posisikan diri Anda sebagai eksekutif di bank sekelas Deutsche Bank. Anda ingin memindahkan miliaran dolar pakai jaringan kripto yang efisien. Masalahnya, Anda dilarang keras memakai Ethereum publik biasa. Karena kalau pakai jaringan publik, pesaing bisa melihat posisi trading bank tersebut kan? Itu satu. Yang lebih parah, regulator akan menghancurkan bank Anda karena membocorkan privasi data finansial nasabah ke ranah publik. Tapi di sisi lain, Anda juga tidak bisa cuma pakai database tertutup biasa. Kenapa begitu? Karena hukum anti pencucian uang mewajibkan bank membuktikan bahwa transaksi tersebut legal kepada pihak berwenang. Wah, jadi mereka benar-benar terjepit di antara dua tembok. Dilarang transparan oleh Undang-Undang Privasi Data, tapi diwajibkan transparan oleh hukum anti pencucian uang. Tepat sekali. Dan disitulah letak sihir dari kriptografi zero knowledge. Spesifiknya, melalui mekanisme yang disebut selective disclosure atau pengungkapan selektif. Gini, saya agak butuh bantuan di bagian ini. Gimana brankas gelap Prividium ini memecahkan paradoks itu secara teknis? Jadi di Prividium, bank menyimpan semua data sensitif nasabahnya secara lokal. Sepenuhnya off-chain di server mereka sendiri. Mesin pembuktian Zcashing kemudian mengunyah data tersebut dan mengeluarkan sebuah sertifikat matematis yang ukurannya sangat kecil. Oke, semacam stempel persetujuan? Persis. Sertifikat ini pada dasarnya berkata kalau transaksi ini sah dan tidak melanggar hukum, dijamin secara matematis. Sertifikat inilah yang dikirim ke Ethereum publik. Jadi rahasia bank tetap aman, tapi regulator punya semacam kunci khusus untuk mengintip ke balik kaca gelap tadi. Masuk akal. Ini menjelaskan kenapa Tradable sudah memfasilitasi 1,7 miliar dolar kredit privat di atas jaringan ini. Bahkan konsorsium bank regional Amerika seperti Chari Network juga sudah memasukkan deposito tokenisasi mereka. Karena mereka butuh privasi absolut sekaligus kepatuhan hukum absolut. Ya, tapi tunggu sebentar. Mari kita bahas mesin pembuktian yang Anda sebutkan tadi. Karena di dokumen teknis ini ada komponen yang namanya Airbender. Airbender. Lompatan besar dari arsitektur lama mereka. Betul. Mereka membuang sistem lama yang bernama Bojum.
dan beralih menggunakan arsitektur risk-free. Jujur saja, waktu saya baca bagian risk-free ini, saya agak tersesat. Kenapa arsitektur ini sebegitu pentingnya sampai bisa memangkas biaya operasional institusi hingga 90%? Gini, daripada kita terjebak jargon silikon yang rumit, pikirkan risk fee itu kayak buku manual perakitan furnitur IKEA. Oke, manual perakitan. Ya, sebelum ada risk fee, setiap proyek kripto itu harus menciptakan bahasa instruksi perakitan mereka sendiri dari nol. Itu proses yang sangat lambat dan butuh insinyur spesialis yang mahal. Nah, risk fee ini adalah standar bahasa instruksi yang sudah universal dan terbuka di dunia komputasi tradisional. Oh, jadi karena ZK Sync era dengan Airbender ini sekarang bisa berbicara dalam bahasa perangkat keras universal, mereka tidak perlu lagi melakukan terjemahan kode yang rumit. 100% betul. Hasilnya, mesin mereka bisa memproses 10.000 transaksi per detik, dan biaya pembuktian per transaksinya anjlok menjadi kurang dari 1/10 sen dolar. Kurang dari 1/10 sen. Wah, bagi korporasi, ini bukan cuma soal inovasi teknologi, ini penghematan operasional gila-gilaan. Sangat masif. Makanya mereka beralih ke model Enterprise as a Service. Oke, saya harus menghentikan Anda di sini. Karena kalau kita cuma melihat dari kacamata korporasi, ini memang terdengar seperti utopia finansial. Biaya super murah, privasi tingkat dewa, kepatuhan hukum aman. Tapi saya membaca peringatan risiko dari auditor eksternal seperti L2B-IT di tumpukan dokumen kita. Bagian dekonstruksi kualitatif? Iya, dan realitanya sangat kontras. Di balik teknologi Airbender yang seolah berasal dari masa depan ini, mereka masih mengklasifikasikan zk-sync era sebagai roll-up stage zero. Tunggu dulu, stage zero loh. Maksud Anda, miliaran dolar uang bank ini berjalan di atas jaringan yang level desentralisasinya masih sama dengan proyek eksperimen akhir pekan? Penilaian L2BIT itu valid dan tidak bisa diabaikan. Itu menyentuh inti dari resiko fatal yang kita audit. Angka stage zero itu merujuk pada realita bahwa mesin pencatat utama jaringan ini, yang disebut sequencer, masih dimonopoli oleh entitas pusat. Sequencer ini yang menyusun dan mengurutkan transaksi kita sebelum masuk ke blok kan? Betul sekali. Jadi, kalau komputer pusat ini dicabut kabelnya atau mati, seluruh jaringan ikut membeku. Triliunan dolar aset bisa tertahan begitu saja. Secara praktis ya, mereka menyebutnya sebagai kehilangan liveness. Memang ada mekanisme darurat supaya pengguna bisa menarik dana langsung ke Ethereum. Tapi dokumen tersebut secara eksplisit menyatakan ada penundaan eksekusi hingga 3 jam. 3 jam? Di dunia kripto, 3 jam itu sama saja dengan 1 dekade. Bayangkan, pasar sedang ambruk parah, portofolio Anda terjun bebas, dan Anda harus bengong selama 3 jam di depan layar yang membeku cuma karena sequencer pusatnya bermasalah. Ini kan sensor ekonomi secara tidak langsung. Memang, dan kekhawatiran itu membawa kita ke struktur tata kelola mereka yang sebenarnya didesain untuk menambal risiko sentralisasi tersebut. Mereka menggunakan model 3 badan. Token assembly untuk pemabama token, lalu security council dan guardians ya? Ya, Security Council berisi 12 pakar keamanan teknis, dan Guardians itu 8 individu pemegang hak veto. Nah, mari kita jujur soal laporan ini. Ada bagian yang menyebutkan soal kill switch, sebuah tombol nuklir. 12 orang di Security Council punya wewenang absolut untuk mengeksekusi tambalan darurat atau menghentikan protokol secara instan. Tanpa perlu menunggu pemungutan suara sama sekali jika kondisinya kritis. Tepat, kalau 12 orang tak dikenal bisa membekukan uang nasabah kapan saja, bukankah hak suara dari token Zika yang dipegang oleh retail, oleh pendengar kita di rumah, itu sebenarnya cuma placebo? Governance placebo. Iya, cuma ilusi partisipasi agar perusahaan punya perisai hukum di mata regulator bahwa mereka itu seolah terdesentralisasi. Inikah realita dari apartheid TVL yang Anda maksud di awal tadi? Sebenarnya, alasan adanya kill switch itu sangat pragmatis secara teknis. Kriptografi zero knowledge ini super kompleks. Kalau ada peretas menemukan celah, jaringan tidak mungkin menunggu proses demokrasi voting selama 2 minggu. Dana institusional keburu habis dirampok. Benar, ludes dalam hitungan menit. Jadi otoritas darurat itu harus ada. Tapi Anda benar soal efek sampingnya. Keseimbangan desentralisasinya jadi terdistorsi. Publik dan retail menyerap semua resiko sentralisasi sequencer, sementara institusi mendapat privasi dan efisiensi penuh.
Dan inilah kenapa audit kita secara gamblang menyebut kalau token ZK ini berisiko tinggi jadi sekedar spons ekstraksi. Funding sponge untuk menopang ekosistem raksasa ini. Spons ekstraksi, itu kata-kata yang mengerikan loh kalau Anda kebetulan memegang token ini. Jadi mari kita lihat termodinamika tokenomics-nya. Kalau hak suara retail itu ternyata cuma placebo yang bisa dimatikan dengan kill switch, lalu apa gunanya token ZK ini? Bagaimana kesehatan investasinya secara matematis? Kalau kita bedah dinamika supply-nya, ada batas mutlak 21 miliar token. Saat audit ini dibuat, sekitar 45% pasokan sudah beredar. Tapi bagian paling kritisnya ada di proposal utilitas dari pendirinya, Alex Glukowski. Apa yang dia usulkan? Mereka sangat sadar kalau token tata kelola yang cuma buat voting, itu pada akhirnya tidak berharga. Jadi mereka mengusulkan pergeseran drastis, mengubah token ZK menjadi aset utilitas yang menghasilkan imbal hasil. Imbal hasil atau yield bearing? Terus terang janji yield di kripto itu seringnya cuma omong kosong inflasi cetak uang baru. Dari mana uang nyatanya berasal? Nah, uangnya dari korporasi. Ini mengandalkan efek roda gila. Bayangkan, bank-bank besar yang tadi menggunakan Previdium, mereka kan harus membayar biaya lisensi B2B atau biaya interoperabilitas on-chain. Oke, pendapatan nyata dari perusahaan B2B. Betul. Pendapatan nyata ini masuk ke perbendaharaan terdesentralisasi. Kontrak pintar ini kemudian secara otomatis membawa uang korporat tersebut ke pasar, membeli token ZK, dan menghancurkannya. Melakukan buyback dan burn. Persis. Sebagian lagi dipakai untuk mensubsidi staker. Jadi secara teori matematik, retail diuntungkan karena suplai token beredar terus ditekan oleh aktivitas bank. Oke, teori deflasinya jenius. Kalau korporasi sibuk, suplai menyusut, harga naik. Tapi masalahnya, sistem ini kan tidak hidup dalam simulasi ruang hampa. Tentu tidak. Ada kondisi makroekonomi global. Betul. Kalau The Fed tiba-tiba memompa suku bunga, roda gila ini bisa berantakan. Di dokumen ini ada bagian soal vakum makro dan indikator BTC de-squeeze. Audit makro mereka sangat tegas soal ini. Model ekonometri memperlakukan token ZK sebagai saham teknologi high beta. Sangat sensitif terhadap likuiditas dolar AS. Jadi, fenomena BTC dominant squeeze atau vampire mode ini maksudnya gimana? Saat pasar global panik, likuiditas dari pasar alternatif seperti ZK Sync akan tersedot habis kembali ke Bitcoin. Kalau institusi belum mengadopsi jaringan ini sepenuhnya, token ZK bisa anjlok menyentuh level toxic liability. Toxic liability, liabilitas beracun. Di laporan ini angkanya minus $0,00419. Maksudnya token ini jadi beban kalau fundamentalnya gagal mengimbangi inflasinya sendiri. Tepat sekali. Matematikanya bisa menjadi sangat kejam. Wah, nah bicara soal kejatuhan harga, ada bagian paling gila dari tumpukan dokumen audit strategis ini. Laporan ini memberikan kita cetak biru yang disebut protokol eksekusi pembelian atau entry grids. Matriks akumulasi uang pintar. Ya, ini bukan tebak-tebakan grafik trader biasa. Ini metrik berdarah dingin. Titik pertama ada di buy zone 1 pada harga $0,00235. Kenapa alokasinya cuma 10% di situ? Karena institusi tidak beli pakai emosi. Buy zone 1 di $0,00235 itu murni sebagai jaring penahan awal. Mereka sekedar menyerap kepanikan saat narasi ZK Nation mulai ditinggalkan oleh retail yang kehabisan kesabaran. Lalu berlanjut ke buy zone 2 di $0,00067 dengan alokasi 35%. Disinilah mereka mulai menyerap agresif. Menggunakan bot TWAP, Time Weighted Average Price, supaya bisa diam-diam menelan koin retail yang sudah menyerah tanpa memompa harga pasar. Tapi gila loh, ini angkanya masih terus turun. Buy zone 3 di harga $0,00018 disebut sebagai zona sniper utama. Dan yang bikin saya merinding, buy zone 4, zona all-in mereka, ada di $0,00008. Ya, itu level yang sangat ekstrim. Maksud saya, mereka bertaruh harga akan hancur lebur mendekati 0 sebelum menginvestasikan seluruh amunisinya. Kenapa di titik itu? Karena angka 0,0008 itu adalah dilution floor. Itu titik dasar di mana diasumsikan seluruh 21 miliar token telah beredar penuh. Tidak ada lagi inflasi, tidak ada lagi kejutan vesting token team. Di titik itu, valuasi token murni didasarkan pada nilai bisnis B2B-nya. Value investing versi ekstrim di Web3.
Lalu kalau mereka akumulasi di dasar laut, kapan mereka jualan? Tabel protokol eksekusi penjualan menunjukkan sell zone 1 ada di harga $0,015. Mereka membuang 50% posisinya di situ. Target logisnya ya. Dan dokumen ini secara harfiah menyebutnya sebagai momen saat uang bodoh kembali membanjiri pasar. Mereka menyebut retail yang FOMO sebagai dumb money, lalu sell zone 2 di $0,037 disebut illusion pivot. Kenapa pivot ilusi? Di angka $0,037 itu, kapitalisasi pasar token publik persis menyamai total value locked real institusi yang sebesar $777 juta di dalam Airbender. Nilai spekulasi bertemu nilai fundamental. Setelah titik itu, harganya cuma ditarik oleh euforia irasional. Gila. Nah, untuk bisa menahan aset sampai skenario ekstrim ini terjadi, pengembangnya, Matter Labs, ternyata punya manuver optimasi perbendaharaan yang luar biasa ngeri. Bagian runway optimization. Iya, mereka memecat 16% staf untuk efisiensi, masuk akal. Tapi lalu mereka menaruh $50 juta uang kas operasional mereka sendiri ke dalam reksadana Fidelity lewat Bank Sygnum. Dan semua transaksi ini dieksekusi on-chain di atas jaringan Zcasing Era milik mereka sendiri. Di jaringan yang berstatus stage 0. Persis. Kalau jaringannya diretas, perusahaan mereka bangkrut hari itu juga. Bukankah ini manuver bunuh diri? Bagi retail itu terlihat mengerikan. Tapi di dunia corporate, itu adalah demonstrasi dominasi yang absolut. Flexing terbesar. Pamer kekuatan. Ya, ketika eksekutif bank melihat Matter Labs berani menaruh dana operasional mereka sendiri di atas jaringan itu, semua keraguan soal keamanan Previdium lenyap. Ini memicu fenomena OTC sweep. Mereka mengincar transaksi miliaran dolar lewat jalur over-the-counter dari Wall Street. Otak saya benar-benar meledak memikirkan skalanya. Mereka bahkan punya rencana investasi lintas generasi untuk 35 tahun ke depan. Tahun 10-15 untuk konsolidasi institusi. Lalu transisi pasca kuantum di tahun 15-25. Dan fase akhirnya, tahun 25 hingga 35, menjadikan Zcasing sebagai civilizational layer, fosil digital. Lapisan peradaban. Artinya fondasi ini ditanam sangat dalam di infrastruktur perbankan global, sampai Anda tidak bisa mencabutnya tanpa meruntuhkan ekonomi dunia, seperti protokol internet TCP/IP zaman sekarang. Benar, Anda tidak pernah memikirkannya, tapi itu menjalankan segalanya di belakang layar. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik mundur lensa eksplorasi kita hari ini, dari mulai ruang brankas gelap Previdium, arsitektur Airbender, risiko fatal dari kill switch para teknokrat, sampai matriks harga institusional berdarah dingin tadi, Zcasing Era bertransisi secara agresif menjadi infrastruktur tertutup. Betul, mereka bukan lagi sekedar membangun kas rakyat yang desentralisasi. Mereka sedang merakit pipa baja, supaya uang bank sentral bisa masuk ke Web3 tanpa diawasi publik. Dan retail ya mungkin sekedar jadi bantalan pasir untuk mesin raksasa ini. Dan keputusan investasinya kembali ke data objektif. Institusi masuk ke sini murni untuk dominasi, privasi, dan efisiensi jangka panjang, bukan karena hype komunitas. Yang meninggalkan kita dengan satu pemikiran tajam untuk Anda renungkan malam ini. Jika masa depan kriptografi zero knowledge dikuasai oleh sistem tertutup seperti Previdium, di mana bank-bank dunia menyembunyikan triliunan dolar aktivitas mereka dalam kotak hitam yang transparan bagi regulator, tapi gelap gulita bagi publik. Sebuah ironi dari janji Web3. Sangat ironis, apakah teknologi yang lahir untuk pembebasan finansial ini pada akhirnya berevolusi menjadi sekedar alat pengawasan tingkat dewa bagi penguasa pasar modal tradisional? Apakah Anda sedang mendanai revolusi rakyat atau tanpa sadar sedang membeli saham infrastruktur bank masa depan? Pikirkan itu baik-baik sebelum Anda menekan tombol beli. Kita jumpa di sesi bedah dokumen berikutnya.